Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang tema 7 subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang Ustadzah akan menjelaskan tentang prakarya dari tanah liat. Nah, ternyata teman-teman, tanah liat itu bisa kita gunakan sebagai hasil karya. Nah, apa saja ya yang bisa kita buat dari tanah liat? Nah, di sini ada gambar buat daun, membuat hewan, bunga, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa membuat alat-alat dalam rumah seperti mangkok, piring, gelas, terbuat dari tanah liat juga. Cara membuatnya seperti ini. Nah, proses pembuatan patung atau yang terbuat dari tanah liat adalah siapkan tanah liat atau plastisin. Nah, teman-teman kalau tidak punya tanah liat bisa menggunakan plastisin ya di rumah atau play-doh. Nah, kemudian siapkan alat bantu dan air. Nah, alat bantunya itu bisa menggunakan sendok atau pisau. Siapkan meja putar kalau ada. Nah, biasanya para pengrajin menggunakan meja putar supaya lebih mudah untuk membentuk tanah liat tersebut. Tapi jika tidak ada, teman-teman bisa membentuknya perlahan-lahan secara manual. Siapkan gambar rancangan patung. Nah, teman-teman ingin membuat prakarya apa? Teman-teman lihat dulu atau cari dulu di Google gambar apa yang mau dibuat. Misalnya gambar gelas, teman-teman cari di Google sebagai referensi untuk membuat rancangan patung atau benda-benda dari tanah liat lainnya. Terus kemudian tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Nah, biasanya kalau pengrajin itu menggunakan tadi ya meja putar, dan kemudian dipijat-pijat bahannya hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Nah, global ini secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membentuk dengan tangan kalian sehingga menjadi benda yang diinginkan oleh kalian. Jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya bila berlebih bisa dikurangi. Nah, kalau misalnya tanah liatnya kurang bisa ditambah lagi, atau airnya kurang bisa ditambah lagi sehingga menjadi sebuah benda. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan sendok misalnya mau dikasih gambar daun, bunga pada benda itu, atau misalnya membuat hewan. Nah, bisa menggunakan sendok atau alat bantu yang lainnya sehingga membentuk detail atau membentuk hiasan, lalu dihaluskan ya. Nah, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada juga yang menyukai warna biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Seperti percakapan di bawah ini ya teman-teman. Selamat pagi Dayu, selamat Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, jadi teman-teman setiap kelas ya, kita kan ada yang Arijal ataupun Anissa. Nah, mereka memiliki kesukaan, hobi, keinginan yang berbeda-beda karena memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang suka bermain boneka, ada yang suka bermain bekel, tapi ada suka yang bermain bola juga. Nah, jadi berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan itu sangat indah teman-teman. Jadi kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Kita bisa menghargai teman kita yang tidak menyukai bermain bola misalnya, dengan kita menemaninya bermain boneka. Tentunya kita harus rukun dalam bermain di mana saja.
Kebersamaan di tempat wisata. Nah, apakah kalian pernah ke tempat wisata? Nah, jika pernah, teman-teman pasti tahu ya, kita biasanya kalau di sekolah kita bersama-sama mengunjungi suatu tempat wisata. Misalnya, waktu TK kita pernah ke kebun binatang safari di Perigen. Nah, kita bersama-sama teman kita, orang tua untuk mengunjungi dan juga para guru mengunjungi tempat wisata. Nah, tujuannya untuk kita ke tempat wisata itu adalah untuk mencari tambahan wawasan, ilmu, mengenal hewan, mengenal macam-macam tanaman. Banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi untuk mencari atau menambah ilmu kita. Nah, seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satunya adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, biasanya teman-teman melihat binatang itu di buku atau di HP. Nah, kalau misalnya ke kebun binatang, bisa langsung lihat binatang-binatang apa saja yang ada di misalnya Asia, di Afrika. Nah, itu ada di kebun binatang. Kita bisa mengenal langsung seperti apa binatang itu. Berkunjung ke kebun binatang. Nah, mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Nah, jadi mereka bersama-sama. Pasti kalau anak-anak itu keingintahuannya sangat besar. Jadi tanya kepada bu guru, tanya kepada bapak guru, dan bertanya kepada temannya, itu binatang apa ya, makanannya apa. Nah, jadi mereka bersama-sama saling melihat dan belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Nah, misalnya memberikan wortel yang diberikan kepada rusa, ya. Nah, rusa jantan diberikan 2 wortel, rusa betina diberikan 2 wortel. Rusa jantan mendapatkan setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, jadi Siti membeli 4 wortel. Nah, rusa jantan mendapat 2, rusa betina mendapat 2 juga. Jadi masing-masing mendapat setengah bagian. Jadi kalau pecahan dibaca 1/2 atau setengah. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Di setengah panahnya ke wortel yang ada 2 wortel yang ada di bawah. 1/3 panahnya ada 3 wortel, 1/4 panahnya di 4 wortel. Jadi masing-masing memakan 1 wortel, maka menjadi setengah, 1/3 dan 1/4. Dan tugasnya kerjakan buku paket 2G halaman 95 dan 96. Tuliskan cerita kebersamaan saat di tempat wisata dengan keluarga kalian. Teman-teman bisa menuliskan di buku tulis, di buku tugas, kemana saja atau pernah kemana tempat wisata yang pernah kalian kunjungi bersama keluarga. Jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.